Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Andre di sini di channel Let's Create, channel dimana kita akan berbincang-bincang soal Gunpla teman-teman. Nah teman-teman, jadi di video ini gue juga bakal ngebahas soal keresahan-keresahan gue yang gue rasakan beberapa minggu inilah ya di dunia Gundam atau di dunia Gunpla lebih tepatnya. Kasus yang pertama itu adalah kalau misalnya kalian masih ingat seminggu lalu lah ya, ini kayaknya udah rada out of topic nih karena udah seminggu. Tapi kalian masih ingat gak kalau misalnya Gundam Instagram itu sempet di bash dan mau di cancel juga karena dia dituduh itu menjual foto-foto Gundam orang lain di OpenSea market atau NFT gitu ya. Nah jadi pada saat itu ya, itu sangat hot banget. Gue kalau misalnya buka Instagram tuh banyak banget orang-orang yang ngebash Gundam Instagram. Dan gak sedikit juga orang-orang yang berkata kasar sama dia, ngehujat-hujat dan caci maki segala macamnya lah. Bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari luar negeri. Jadi kayak bener-bener semuanya itu ngehujat dia. Tapi setelah beberapa jam itu naik, Gundam Instagram juga udah realize dan mereka tuh open up juga, mereka buat klarifikasi kalau misalnya yang buat akun OpenSea Gundam Instagram itu bukan mereka. Ada orang lain yang membuat akun namanya Gundam Instagram di OpenSea. Nah sekarang juga gue nggak tahu ujungnya itu kayak gimana. Apakah akunnya akhirnya di take down atau enggak, gue juga nggak tahu. Tapi gue hanya mau ngambil hikmatnya dari kejadian ini, teman-teman. Yang pertama adalah tolong jangan sering ngegas kalau misalnya kalian belum tahu the full picture. Karena menurut gua solusi yang terbaik kalau misalnya seperti itu ya DM aja dulu dia gitu. Kenapa mesti gombar-gombarin di sosial media dan nge-cancel dia? Toh kalau misalnya menurut gua kita kan juga nggak tahu cerita aslinya tuh kayak gimana. Dan sekarang juga Gundam Instagram bilang itu bukan mereka. Walaupun menurut gua memang partly itu tanggung jawabnya Gundam Instagram untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kita sebagai penghobi gitu ya, penghobi Gunpla sama-sama, ya kita harusnya saling ngedukung gitu loh. Dan kita harusnya saling komunikasi. Karena kurangnya komunikasi ini sering banget membuat kita salah paham gitu loh. Dan kesalahpahaman ini bukan terjadi sama Gundam Instagram aja ya. Sebenarnya di komunitas Gunpla itu juga banyak gitu loh. Kayak komunitas ini sama komunitas ini nggak cocok. Komunitas itu sama komunitas ini nggak cocok. Padahal kita tuh sama-sama suka Gundam, sama-sama suka Gunpla. Jadi menurut gue sih santai aja gitu loh. Dan kita bisa kok bersahabat kalau misalnya kita tuh mau understand each other, toleransi gitu loh. Dan bahkan ya bukan hanya kayak antar komunitas, bahkan di satu komunitas saja kadang tuh ada yang ini gak suka sama ini, itu gak suka sama itu gitu loh. Nah yang kayak gini-gini tuh try to avoid lah, walaupun sulit memang karena kita manusia yang manusia biasa. Nah gitu ya teman-teman. Udah gitu yang kedua juga gue belajar dari kejadian Gundam Instagram ini bahwa ya kita kalau misalnya ada sesuatu yang lagi hot atau ada sosial media baru gitu ya, alangkah baiknya kalau misalnya kita buat akun kita walaupun kita nggak ngepost apa-apa gitu loh. Misalnya kalau misalnya waktu itu Gundam Instagram udah buat OpenSea walaupun dia nggak ngepost apa-apa, namanya itu nggak bisa dipakai sama orang lain supaya ngejelek-jelekin dia. Sama halnya dengan karena kejadian ini gue langsung buat akun gue di OpenSea dan gue juga post beberapa foto gue gitu loh. Dengan tidak ada harapan juga orang untuk membeli foto-foto gue juga gitu loh. Tapi gue ngebuat account supaya orang lain gak bisa mencemarkan nama baik Let's Create. Itu yang pertama. Kalau misalnya kalian tahu kelanjutan dari masalah ini, kalian bisa komen di bawah karena gue juga pengen tahu sebenarnya. Dan sampai sekarang gue juga gak tahu apakah itu beneran Gundam Instagram atau enggak. Mari kita lanjut ke keresahan yang kedua. Yang kedua adalah reputasi online competition untuk Gunpla teman-teman. Yang kalau misalnya kalian tahu nih, tuh gue ada GBIT sebentar lagi. GBIT itu adalah Gunpla Builder International Tournament. Nah kenapa online competition Gunpla ini meresahkan gue? Sebenarnya bukan online competitionnya, tapi perspektif orang kepada Gunpla competition online. Pada saat gue nyelenggarain GBIT ini, banyak banget orang yang nanya ke gue atau bilang ke gue kalau misalnya mereka tuh gak percaya sama Gunpla online competition gitu loh. Nah ini yang meresahkan gue banget. Alasan pertama mereka itu adalah mereka tuh gak bakalan ada kesempatan karena HP mereka kentang atau kamera mereka itu gak bagus. Jadi gak akan bisa nyaingin orang yang punya kamera bagus. Nah hal ini gue ngerti banget, kalian pasti ada rasa ketakutan pada saat kalian ngelihat foto kalian itu nggak sejernih orang-orang lain gitu loh. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya di kompetisi online yang lain, kalau misalnya di GBIT ini resolusi itu nggak jadi masalah. Jadi kalau misalnya kalian foto pakai kamera HP kalian aja against the dinding yang kalian punya, ya itu sebenarnya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi ada orang juga yang bilang kalau misalnya kayak gue tuh nggak jago posenya, gue nggak tahu gimana cara ambil angle-nya gitu loh. Nah mungkin gue harus mengubah perspektif kalian sedikit
Dan gue harap kalian dengerin gue baik-baik. Kalau misalnya kalian setuju atau tidak itu masalah belakang. Kalau misalnya kita ikut kompetisi offline sekalipun misalnya pada saat kita di sana misalnya GBWC gitu ya. Pada saat kita mau ngedisplay itu juga kita pasti harus ada metode-metode tertentu. Misalnya kita hadap ke atas sedikit itu akan lebih mudah untuk para juri ngelihat kit kita. Atau misalnya shoulder kita bagus jadinya kita mau nonjolin shoulder Gundam kita. Ya kita harus taruh Gundamnya itu condong ke depan shouldernya. Jadinya supaya jurinya itu gampang untuk ngelihat. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya sama aja di kompetisi online gitu loh. Kalau misalnya kalian udah put effort di pose kalian dan di angle-angle kalian, ya itu termasuk di komposisi penjurian presentation gitu loh. Yang juga ada di kompetisi offline. Jadi sama aja gitu. Nah itu mungkin perspektif gue sebagai penyelenggara GBIT. Yang kedua yang paling sering gue denger adalah, wah gue gak mau ikutan kompetisi online gara-gara gue takut orang-orang tuh jago edit. Kalau misalnya soal ini gue gak ngomongin soal kompetisi lain ya. Tapi kalau misalnya untuk GBIT, pada saat kita nentuin pemenang nih, misalnya kita udah ada pemenang beberapa pemenang gitu ya. Pada saat kita mau memberikan hadiahnya, kita bakal telepon mereka video call at least. Kayak pada saat kita nelpon, gue tuh mau mereka nunjukin hasil karya mereka. Jadi kalau misalnya perbedaannya itu cukup jauh, ya itu bakal kelihatan gitu loh. Dan gue juga akan minta video, at least ya video kit yang udah jadi dari mereka. Jadi akan bener-bener gak bisa diedit atau mungkin sangat sulit untuk diedit pada saat buktinya itu berbentuk video. Makanya di salah satu rulesnya adalah ya kalian tuh harus punya posesi atas Gundam kalian pada saat kalian mau masukin entry ke GBIT. Jadi menurut gua kalian gak usah worry kalau misalnya kalian mau masukin ke GBIT. Beberapa orang juga ada yang bilang kalau misalnya mereka takut GBIT itu gak legit. Nah gue nggak tahu kenapa mereka bisa mikir kayak gitu karena sponsor juga udah masuk dan mereka tuh udah bener-bener ngasih gue kit juga gitu loh, dan beberapa juga ada yang ngasih uang tunai. Sangat berterima kasih banyak sama mereka, terima kasih banyak para sponsor. Dan kalau misalnya kalian nggak percaya, ntar jadi untuk kitnya aja ya gue ngasih lihat ya, tapi gue nggak bakal ngasih lihat uang tunainya, mungkin karena nggak etis kalau misalnya gue kasih lihat di video. Mungkin gue bakal kasih lihat pakai kamera lain supaya gampang nanti, karena kayaknya kamera ini udah bagus. Jadi oke teman-teman, sampai situ aja video gue hari ini. Komen di bawah video apa lagi yang kalian mau lihat. Jadi nama gue Andre, sampai jumpa teman-teman. Ini gue pakai kamera HP gue ya, jadi bakalan kayak kentang. Nah ini tuh bakal jadi hadiah-hadiah kalian nanti pada saat GBIT. Yang ini bukan, ini WIP gue, itu adalah karya gue, jadi jangan dilihat. Ini kita ada MG VRK, semuanya ada di sini deh. Nah ini tuh ada 3 Procon dari Mr. Hobby. Thank you banget Mr. Hobby, mantap juga, legenda. Udah gitu ya ini adalah semuanya hadiah. Belum termasuk ini ya, belum termasuk piala, tapi pialanya udah dibuat. Belum jadi karena prosesnya lumayan lama. Ini adalah PG, itu kalian lihat ya, tuh PG. Jadi itu aja sih teman-teman. Jadi gue gak ngerti kenapa beberapa orang masih bilang ini gak legit guys. Come on. Ya udah sampai situ aja ya. Bye bye.